Halo, assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang kompensasi karyawan. Untuk lebih jelasnya, yuk langsung ke video materinya. Yang pertama yaitu definisi kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pegawai atau karyawan, baik berupa gaji, upah, bonus, premi, pengobatan, asuransi, dan lain-lain yang sejenis yang dibayar langsung oleh perusahaan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kompensasi. Terdapat dua jenis dalam kompensasi. Yang pertama yaitu kompensasi langsung. Kompensasi langsung adalah kompensasi yang terdiri dari bayaran yang diperoleh seseorang dalam bentuk gaji, upah, bonus, dan komisi. Terdapat tiga bentuk kompensasi langsung. Yang pertama yaitu gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua yaitu upah. Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan, atau banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif tetap. Besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu insentif atau bonus. Insentif merupakan imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan karena kinerja melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan bentuk lain dari upah langsung di luar upah dan gaji yang merupakan kompensasi tetap, yang biasa disebut kompensasi berdasarkan kinerja. Selanjutnya yaitu kompensasi tidak langsung. Kompensasi tidak langsung adalah semua pembayaran keuangan tak langsung yang diterima oleh seorang karyawan untuk melanjutkan pekerjaan dengan perusahaan. Adapun salah satu bentuk kompensasi tidak langsung yaitu tunjangan. Tunjangan adalah pembayaran dan jasa yang melengkapi gaji pokok dan perusahaan membayar semua atau sebagian dari tunjangan ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Menyusun rencana bayaran strategi. Rencana kompensasi harus mengedepankan tujuan strategi perusahaan terlebih dahulu. Manajemen harus membuat strategi imbalan. Tujuan ini berarti membuat paket kompensasi melalui upah, insentif, dan tunjangan yang menghasilkan perilaku karyawan yang sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan. Untuk mencapai strategi kompetitif, kita akan melihat bahwa banyak pemberi kerja merumuskan strategi total imbalan untuk mendukung tujuan strategi mereka yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riri Gusma Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor dalam menentukan tingkat bayaran. Tarif dasar adalah jumlah pembayaran atau gaji upah tetap yang menjadi tarif untuk jabatan atau pekerjaan tertentu. Tarif ini bisa bervariasi menurut jenjang jabatan atau pekerjaan manual. Gaji ini dapat diperoleh oleh beberapa faktor internal, yaitu yang diukur dengan evaluasi jabatan, dan eksternal yang dinilai dengan mempelajari tarif yang berlaku di pasar. Alternatif lain yang bisa digunakan yaitu dengan kesepakatan kerjasama dengan sertifikat pekerja atau perjanjian kerja individu. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi struktur dan tingkat gaji. Yang pertama itu ada kondisi pasar tenaga kerja. Di sini kita bisa melihat bagaimana kondisi tentang tenaga kerja tersebut. Yang kedua itu tingkat gaji atau upah dapat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran tenaga kerja. Untuk jabatan-jabatan yang terbatas, tenaga kerjanya dan membutuhkan pekerja yang mempunyai kecakapan yang tinggi, cenderung pekerja yang seperti ini digaji atau upah yang tinggi.
Di sisi lain, pekerjaan yang membutuhkan pekerja yang biasanya diberikan gaji yang cenderung rendah. Lalu yang ketiga itu ada peraturan pemerintah. Di sini bisa berupa UMR. Lalu aturan yang ada di Indonesia tentang pengupahan dan kesejahteraan pekerja diatur dalam Pasal 88 sampai dengan 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lalu kesepakatan kerja. Di sini misalkan antara pekerja dan yang memberi gaji sudah ada kesepakatan sebelum nanti diberikan gaji. Lalu keberadaan pekerja, kemungkinan adanya perundingan antara pekerja dan pihak manajemen, baik tentang jenis, struktur, maupun upah yang diberikan. Pada perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki pekerja, kesepakatan yang dibuat dengan pekerja lain pun juga mempengaruhi upah karena mereka harus bersaing untuk mendapatkan jasa dari pekerja yang berkualitas. Selanjutnya ada sikap manajemen. Lalu keinginan pihak manajemen untuk meningkatkan semangat kerja, menarik pekerja-pekerja yang berkualitas tinggi, mengurangi perputaran tenaga kerja, juga mempengaruhi upah atau gaji tersebut. Lalu kemampuan membayar. Di sini bisa kita lihat juga, walaupun pekerja ingin gajinya maksimum, namun jika perusahaan tersebut tidak dapat menggaji maksimum, maka itu tidak ada kesepakatan. Lalu gaji atau upah yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pekerja merupakan salah satu bagian dari produksi yang harus dihitung oleh setiap perusahaan. Oleh karena itu, struktur dan tingkat gaji di suatu perusahaan harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan tersebut agar tidak mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu biaya hidup. Biasanya, pekerja itu digaji sesuai dengan biaya hidupnya. Lalu yang terakhir itu pemberian gaji atau upah harus melihat komponen biaya hidup di suatu wilayah. Misalkan, tingkat upah di kota-kota besar memiliki biaya hidup yang tinggi dan sebaliknya, biaya hidup di desa memiliki gaya hidup yang lebih rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang metode evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan adalah suatu metode sistematis untuk mengukur nilai suatu pekerjaan terhadap pekerjaan lain dalam perusahaan atau pabrik. Evaluasi pekerjaan yang dimaksudkan ini untuk mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dibayar lebih tinggi daripada pekerjaan lainnya, yang juga menentukan besarnya upah diferensial antara dua pekerjaan tertentu. Ada beberapa metode yang digunakan untuk keperluan evaluasi pekerjaan, tapi metode point factor adalah yang paling sering dipakai. Metode point factor ini membandingkan antara pekerjaan berdasarkan skala kesulitan masing-masing dengan memberikan angka atau nilai tertentu untuk mempermudah perbandingan di antara pekerjaan-pekerjaan itu secara numerik. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi pekerjaan. Yang pertama adalah untuk menemukan nilai perbandingan antara suatu pekerjaan dengan pekerjaan lain supaya dapat diketahui bobot masing-masing pekerjaan di dalam perusahaan. Yang kedua adalah memungkinkan pimpinan perusahaan bisa menilai tingkat upah gaji yang dibayarkan untuk masing-masing pekerjaan. Yang ketiga adalah membantu pimpinan perusahaan dalam usaha mengurangi atau mencegah ketidakadilan yang mungkin ditemukan dalam sistem pengupahan atau penggajian yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.